dan sahabat GPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GPC dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam, yang mana teman-teman Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Jika saja ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun dijadikan kertas, sedangkan lautan dijadikan tinta, semua tidak akan cukup untuk menulis berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam tetap tercurah juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terangnya Islam. Nah, teman-teman, pada penasaran bukan kenapa saya di sini? Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Davitriani, saya selaku bendahara Gerakan Kedamaran Cerdas. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang sangat luar biasa. Beliau ini pemimpin dunia dan penghuni surga yang paling utama. Kalian tahu bukan siapa? Ya, namanya Fatimah Az-Zahra. Sudah mengenal? Mungkin dari kalian semua sudah mengenal namanya atau sudah mengenal cerita-ceritanya. Di sini saya akan mengupas kembali tentang sosok Fatimah Az-Zahra. Beliau ini adalah seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang muslimah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Ayahnya bernama Muhammad bin Abdullah, sedangkan ibunya Khadijah bin Huwailid. Nah, teman-teman, kalian tahu bahwa Fatimah ini termasuk dari 4 orang atau 4 wanita yang dijamin oleh Allah masuk surga. Suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau ini juga termasuk dari 10 Amirul Mukminin yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Anaknya Hasan dan Husain, para pemuda surga. Sedangkan pamannya para pemuka para syuhada yang bergelarkan singa Allah dan Rasulnya, yang bernama Hamzah. Iya, benar sekali teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan masa kecilnya seorang Fatimah. Fatimah ini di masa kecilnya tidak seperti anak-anak pada umumnya teman-teman, yang hidup dengan asyik, gembira, dan bahagia. Di masa kecilnya, dialah yang menjadi saksi pembangkangan kaum kafir Quraisy terhadap apa yang telah dibawa ayahnya. Ia yang membersihkan kotoran di punggung Rasulullah. Ia juga yang lantang berorasi melawan kaum kafir Quraisy yang menyakiti baginda Rasulullah SAW. Sungguh teman-teman, beliau ini adalah sangat pemberani. Kecerewetan seorang wanita ditempatkan profesional olehnya. Lalu bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Fatimah bergelarkan Az-Zahra. Mungkin teman-teman sudah tahu mengapa dia memiliki gelar Az-Zahra. Nah, teman-teman, gelar Az-Zahra ia dapatkan karena wajahnya selalu cerah ceria bak sekuntum bunga. Segala ujian hidup dan kehidupan ia lalui dengan wajah cerah ceria. Nah, teman-teman, tegar dan bersahaja juga peranginya. Nah, di masa kecilnya sudah kita tahu bahwa ia ini hidup tidak seperti anak-anak pada umumnya. Di usia belasan tahun, ia harus lelah ditinggalkan oleh ibu dan saudari-saudarinya satu persatu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Bayangkan teman-teman, ditinggalkan oleh seorang ibu dan saudari satu persatu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Begitu sedih, namun bukan Fatimah namanya ketika tidak tegar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ketika ibunya dan saudarinya ini meninggal, otomatis tugas seorang ibu jatuh kepadanya. Ia mengurus ayahnya sangat luar biasa. Ia memenuhi segala kebutuhan ayahnya. Sungguh teman-teman, ia ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Perlu kita tahu, untuk menjadi sebaik-baik ibu, untuk menjadi sebaik-baik istri, kita juga harus menjadi sebaik-baik anak. Nah, teman-teman, di masa dewasa, Fatimah juga menjadi gadis yang sangat luar biasa. Mulai pandainya bersikap, caranya menjaga fitrahnya cinta, rasa yang ada di dalam hati Fatimah tersimpan sangat rapi. Bahkan setan pun tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati Fatimah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini teman-teman, yang kadang-kadang masih saja mengumbar rasa cinta sana sini? Ini adalah muhasabah untuk kita semua. Nah teman-teman, cinta Fatimah terucap ketika Ali bin Abi Thalib lah yang menjadi separuh agamanya. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah setelah lamaran dari Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab ditolak oleh Rasulullah SAW.
Ali ini orang yang sangat cerdas, pemberani, dan soleh. Namun ketika ingin meminang Fatimah, ia ini merasa ragu-ragu kawan-kawan. Karena beliau tahu bahwa ia tidak sekaya sahabat-sahabatnya. Namun akhirnya Ali ini memberanikan diri untuk meminang Fatimah. Dan itu pun langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Sungguh sangat luar biasa. Kedua orang bertemu dan bersatu. Kehidupan terus dilalui. Ali dan Fatimah gigih dan tegar dalam menghadapi hidup yang ia lalui. Ali yang setiap hari mencari nafkah, sedangkan Fatimah bersikap rajin, hemat, dan berbakti kepada suami. Fatimah mengurus anak-anaknya dan pekerjaan rumah secara mandiri. Pernah suatu ketika teman-teman, si Fatimah ini minta kepada Rasulullah seorang pembantu. Namun apa ya jawaban Rasulullah? Pengen tahu semua? Ya, jawaban Rasulullah adalah Rasulullah mendatangi putrinya dengan seraya berkata, maukah kau kuberitahu apa yang lebih baik daripada yang kau minta? Ketika untuk naik ke pembaringan, bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Semua itu lebih baik dari seorang pembantu. Sejak mendengar perkataan itu, Ali dan Fatimah tidak lagi mengeluh dan tidak lagi meminta seorang pembantu. Nah teman-teman, kehidupan terus dilalui dengan segala apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ajal pun tiba menjemput Fatimah. Tidak lama setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun ikut wafat. Itu pun teman-teman dalam kurun waktu atau dalam umur yang tidak terlalu tua. Banyak sumber mengatakan tidak sampai 30 tahun. Maka teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena maut bisa datang kapan saja. Nah teman-teman sekalian, kita kadang-kadang lupa bahwa siapa suri tauladan bagi kita. Ini adalah secuplik tentang sosok Fatimah Az-Zahra. Sosok yang sangat tegar, bersahaja. Wajahnya selalu cerah ceria ketika ditimpahkan masalah padanya. Lalu teman-teman, bagaimana dengan kita? Masihkah kita mau mengeluh tentang ujian yang telah Allah berikan kepada kita? Nah teman-teman, ini tentang sosok Fatimah Az-Zahra yang cantiknya bukan hanya dari casingnya saja, bukan hanya dari luarnya saja, namun beliau ini cantik luar dan dalamnya. Baik hati, baik perangai, baik indahnya iman, ihsan, dan Islamnya. Sejatinya teman-teman, inilah yang harus kita jadikan suri tauladan bagi semua muslimah dimanapun berada. Karena teman-teman, sejatinya di mata orang-orang besar, masalah besar itu bisa menjadi kecil. Namun di mata orang-orang kecil, masalah kecil bisa jadi besar. Silakan mau pilih yang mana. Nah, mungkin ini saja cerita dari saya. Afwan minkum, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Marilah terus kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kebenaran. Teman-teman, jika ada jarum yang patah, jangan pernah disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan pernah disimpan di dalam hati. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditunggu video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup agenda kita hari ini atau cerita kita hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang celengan barokah. Nah, celengan barokah ini akan diambil H-3 Lebaran. Ini memiliki banyak manfaat teman-teman, karena di sini kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, bisa membantu rumah Quran dan lain sebagainya. Mau butuh amal jariah lainnya, silakan ini ambil di GPC.